driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the phone, so I built my towers tall, wandering through these empty halls. Break the cycle now, walls are coming down. I gotta make it out. Yeah, 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 yeah. Look my fear right in the eye. I just wanna feel. Lagi di Klon Reptil. Jadi kali ini gue mau ngebahas cara ternak kecoa dubia, apa aja yang harus kalian siapin, terus bagaimana cara perawatannya, umur yang pas buat dia diternak, sama jumlah yang pas untuk kecoa dubia. Yang pas maksudnya yang supaya dia cepet buat beranaknya lah ya. Jadi yang pertama harus kalian siapin itu tempatnya, pasti kandangnya. Kalau gue di sini pakai box CB, ini jujur aja bekas biawak. Tapi ininya gue tutup ya, ininya gue solasi. Kalian lihat bolong-bolongan sini gue solasi biar apa? Biar anakannya nggak keluar. Sebenarnya dia nggak bisa manjat, kecoa dubia ini nggak bisa manjat. Ya, kecoa dubia ini nggak bisa manjat, nggak kayak kecoa rumahan lah. Tapi kalau misalkan bidang dia kasar, itu dia bisa manjat. Kayak ini kan, dia bisa manjat, tetap bisa manjat di sini karena ini bidangnya seperti ini. Dan gue takut dia keluar di sini karena ini kebetulan deket banget sama ini ya. Nah, jadi makanya ini gue kasihin solasi gini biar dia nggak keluar. Terus kan ini kan secara otomatis bolongannya ketutup ya. Terus cara dia bernafas gimana? Nah, cukup tutup atasnya aja yang dibolongin. Begini aja udah pas. Sebenarnya tanpa tutup pun nggak masalah. Cuman karena ini gue taruh di depan, jadi gue takut ada something yang mengganggu mereka, jadi gue tutupin tetap. Takutnya ada kayak cicak. Cicak kan suka makan serangga ya. Jadi gue tutupin aja nih pakai ini, pakai apa namanya? Tutupnya biar dia nggak terganggu lah. Oke. Habis itu tempat minumnya di sini gue pakai tisu gue basahin. Jadi karena di sini banyak anak-anak kecoanya. Nah, kayak gini. Kan nih dia lagi minum nih. Si anak kecoanya ini lagi minum. Jadi dia tuh kalau misalkan kita genangin air aja, dikasih water dish, digenangin air, gue takut anak-anaknya nanti berenang ke dalam terus mati. Karena notabene serangga nggak bisa berenang ya. Serangga apapun tuh kayaknya nggak bisa berenang, kecuali beberapa emang yang serangga kayak laba-laba di air tuh. Ada tuh laba-laba di air, dulu gue kalau main di sawah tuh sering banget nemu tuh. Jadi dia suka jalan ciu gitu, cepet banget jalannya tuh. Gue nggak tahu itu hewan apa, pokoknya gue sebutnya laba-laba di air. Nah, habis itu usia yang pas buat si kecoa dubia ini diternakin itu 4 bulan ya. Jadi 4 bulan dia bakalan nyampe size segede ini ya. 4 bulan apa bukan ya? Gue agak sedikit lupa sih. Pokoknya dia tuh nggak lama ya, nggak nyampe setahun kalau nggak salah. Jadi dia ini cepat pertumbuhannya. Mungkin gue juga baru sih ternak kecoa dubia ini ya. Jadi di sini gue untuk kecoa dubianya tuh ukurannya udah sekitar 5 sentian lah, 5-6 sentian ya. Oh, banyak banget dia. Kecoa dubia ini nggak bau ya. Jadi dia ini bener-bener kayak emang pas lah istilahnya buat pakan reptil atau ya ada juga sih beberapa orang yang seneng gitu ngekip kecoa dubia. Gue sendiri sih bingung ya, maksudnya apa yang bagus dari kecoa dubia gitu. Cuman ada aja orang hobi, gue nggak berani ngomong ini ya, nggak berani bilang kayak dia ini menjijikan gitu, serangga itu menjijikan, gue nggak berani. Jadi karena ya gue sedikit demi sedikit paham lah gitu. Jadi ternyata gue ngeliat itu sekitar umur 4 bulanan lah udah bisa diternak ya. Ini gue lagi baca-baca juga ya, sekitar kurang lebih 4 bulanan lah.
tapi gue nggak yakin juga. Jadi ini sekalian sambil gue baca-baca ya. Gue baca-baca di Google, iseng-iseng aja sih. Kadang kan gue lupa juga ya, namanya manusia kan, lupa, wajar lah ya, wajar kan, wajar. Soalnya gue lagi rada puyeng juga, sedikit ngeblank ya. Oh, kurang lebih 5 bulan guys, 5 bulan ya, 4 bulan worth it lah, nggak masalah. Pokoknya gue ngeliat dari ukuran sih. Jadi minimal tuh 4,5 cm udah bisa diternak ya. Nah ini kayak ini nih, ini betinanya. Nah jadi kecoa dubia yang betina itu nggak punya sayap ya guys. Lihat, nggak ada sayap sama sekali. Mungkin bagi beberapa orang menjijikan ya. Teman-teman gue aja yang expert di bidang apa sih istilahnya, di bidang reptil, dia masih ada beberapa yang takut sama kecoa dubia. Padahal kecoa dubia tuh bagus banget buat pakan loh, dibanding jangkrik ya. Lebih bagus kecoa dubia. Yang pertama banget, kecoa dubia itu dia kuat, gak rentan mati, gak disemutin juga. Ini gue taruh depan tanpa apapun, gak ada yang disemutin. Bahkan mayatnya sendiri pun gak disemutin. Tapi aman gak buat dipakan, kasih ke reptil? Aman banget. Nah, kalau si pejantan, dia itu punya sayap ya guys. Kalau kalian ngelihat, nah, dia punya sayap. Kalau sekilas kelihatan emang kayak kecoa rumahan ya. Tapi kelihatan di perutnya tuh beda. Nih gua kasih lihat perutnya ya guys. Susah, dia agak sedikit jampi. Kecoa jampi. Nah, dia perutnya tetap kayak kecoa dubia pada umumnya ya. Jadi ada belang-belangnya gitu. Nah tuh. Jadi ada belang-belangnya gitu, belang-belang warna kuning ya. Beda sama kecoa rumahan tuh cenderung coklat dan bau. Yang pasti kalau kalian habis megang kecoa itu tangan pasti bau banget. Gue pernah tuh sekali gue megang kecoa rumahan ya. Biasalah iseng-iseng anak SD kan. Ngambil kecoa, jijilin ke cewek-cewek, ntar dia teriak-teriak gitu kan. Teriak-teriak kayak gitu, bukan gitu. Kayak teriak lah pokoknya ya. Ya heboh lah. Kan itu kan keisengan kita lah ya. Mereka teriak-teriak kayak gitu. Oh enggak, pokoknya gitulah, teriak lah. Nah jadi gue di sini untuk pasangannya itu 3:1 ya, istilahnya kayak 3 jantan 1 betina. Kebalik, 3 yang beng betinanya, 1 jantan 3 betina. Jadi 1 jantan itu bisa untuk 3 betina. Jadi gue perbandingannya 3:1. Nah kalian lihat sendiri, kalau untuk pakan sih kecoa itu sebenarnya dia makannya apapun ya. Kalian bebas lah ngasih apapun. Tapi di sini lagi gue kasih cat food. Gue iseng aja ngasih cat food. No. Nah ini gue pakai cat food kering buat pakan kecoa-kecoa gue. Terus gue kasih wortel juga. Mana wortel ya? Nah tuh wortel. Nah wortel ini cepet banget habisnya guys, sumpah. Gue nggak tahu kenapa ya, kayaknya mereka lapar banget. Soalnya udah semingguan sih nggak gue kasih makan. Bukan nggak gue kasih makan pure ya, gue kasih makan, cuman maksudnya nggak gue kasih wortel gitu. Gue tipe mulut. Jadi nggak gue kasih wortel. Nah untuk pakan sih dia bebas ya, kasih apapun. Tapi kalau gue lebih menyarankan pakai sayur ya. Ada juga yang ngasih pur ayam, pur babi, cuman jangan pur babi lah, haram. Ya kan, nanti reptil kalian gak mau makan dengan alasan haram. Enggak bercanda, sebenarnya gak masalah sih. Gue tuh orangnya suka eksperimen ya. Jadi gue kasih cat food, karena kebetulan gue untuk wortelnya tinggal dikit ya, cuman tinggal sisa 1 tuh wortel. Jadi gue pakai cat food yang kiloan. Sebenarnya buat kucing-kucing liar di sini, cuman karena kucing liar di sini gak tahu diri, dia mintanya makanan yang udah matang dan dia nggak mau cat food. Udah terpaksa cat foodnya buat kecoa-kecoa ini, kecoa dubia. Jadi gue di sini ternak kecoa dubia cukup banyak sih, udah cukup banyak. Tadinya gue rencana mau buat kipan-kipan gue aja, nggak pengen gue jual. Cuman ya kipan gue yang makan kecoa dubia udah nggak ada. Bukannya mati, tapi udah berlaku. Jadi kecoa dubia ini sebenarnya kalau untuk biawak pun nggak masalah sih ya, toh kan dia jatuhnya serangga, nggak masalah sih sebenarnya. Tapi size-nya juga dipikirin. Kalau size
masih baby kalian kasihin ke biawak yang ukurannya 50 sampai 80 cm, kayaknya itu nggak masuk di akal ya. Kecuali kalau emang udah gede-gede nih, segede-gede gini nih, kalian kasihin buat ini juga nggak masalah. Kayak Safmon itu dia lebih bagus pakai kecoa dubia dibanding daging. Karena apa? Karena dia emang di alamnya juga dia insektivora ya. Kadang dia makan telur juga. Tapi kalau dikasih daging mulu itu kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Alasannya tuh banyak kejadian yang jadinya si Safmonnya ini penyakit liver ya. Jadi dia mati. Ada juga yang sudden death, obesitas segala macam, pokoknya kurang bagus. Nah kalau pakai serangga gini bagus. Ini gue jual ya kecoa dubianya. Kan kemarin gue sempat promo tuh 25.000 100 ekor. Nah sekarang balik ke harga normal ya guys, 50.000 untuk 100 ekor. Itu balik ke harga normal. Kenapa balik ke harga normal? Ya gue butuh duit. Tapi thank you buat kalian yang udah support gue. Kayaknya juga hadiah giveaway gue belum nyampe. Mungkin nanti gue bakalan kirim ulang sih. Kebetulan besok kan gak ada pengiriman ya. Besok hari Minggu, paling Seninnya gue kirim ulang. Ini sorry ini agak mengecewakan buat kalian karena hadiah giveaway-nya belum sampai. Tapi nanti kan gue hadiah giveaway-nya peralatan reptil ya. Seharusnya lebih gampang sih. Gue sampai diledekin sama temen gue. Thank you brother, udah meledek diriku. Katanya kenapa nggak hubungin dia, mending pakai jalur legal. Gue pakai jalur ilegal. Jadi mungkin dinamain sama temen gue tuh tempat sabun. Itu kocak gitu. Itu ya pokoknya ada beberapa yang pakai jalur legal, ada beberapa yang pakai jalur legal. Cuman kan nggak semua ekspedisi, nggak semua ekspedisi itu dia bisa pakai jalur legal ya. Ada beberapa yang pakai jalur ilegal. Jadi kita nggak setiap ekspedisi nerima reptil. Ada beberapa yang ekspedisi dia nggak mau pakai ngirim hewan tuh, ada yang nggak mau. Tapi ada juga kok yang mau. Nah jadi nantinya gue untuk besoknya gue pakai jalur legal, tapi agak mahal. Jadi ini gue beli lagi, besok gue rencana beli lagi untuk reptilnya yang masih sama salva, dan kebetulan ada juga yang aksantik, nanti gue kirim buat juara 1. Jadi buat ya biar nggak mengecewakan lah, udah nunggu lama-lama. Ternyata ini kesalahan gue sih jujur. Jadi paketnya itu hilang gak jelas lah. Harusnya kan dibalikin ya. Kalau paket nggak diterima tuh harusnya dikembalikan aja gitu. Gue agak sedikit nggak terimanya di situ sih. Cuman ya salah gue juga. Jadi nggak masalah. Sorry nih gue nyebat dulu. Jangan ditiru ya. Kenapa gue bilang jangan ditiru? Karena penonton gue banyak bocil. Kelihatan dari yang WA gue banyak bocil. Kurang lebih ada hampir 20 orang lah yang nge-WA gue itu bocil. Tapi gak masalah, gue bakalan tetap sharing buat kalian. Nah jadi 3:1 di umur 5 bulan udah bisa diternak. Nah jadi itu dari proses dari sekecil ini ya guys, dari sekecil-kecil ini nih, itu 5 bulan udah bisa diternak lagi. Nah makanya nanti rencananya gue bakalan jual gede-gedean tuh di awal tahun. Jadi ini mungkin gue jualnya per kloter ya. Jadi bulan ini gue jual sekitar 5 kloter. Di bulan besok gue jual lagi 5 kloter. Jadi nggak langsung habis. Kenapa gue bilang langsung habis? Kenapa nggak langsung habis? Karena jujur aja kecoa dubia itu kayaknya sedikit ini ya. Kalau untuk yang tua itu umurnya nggak sepanjang kecoa-kecoa yang lain. Kalau untuk kecoa dubia ya mungkin sekitar 2 tahun dia udah stop produksi dan mati di umur 2 tahun. Tapi gue nggak tahu juga sih. Jadi ini gue bakalan terus ternak. Untuk pakan bebas, tapi pastinya makanan yang berkualitas itu berpengaruh juga untuk reptil yang nantinya kalian ini istilahnya gutlut. Jadi si pakannya ini kita kasih pakan berkualitas, baru kita kasih ke reptil kita. Itu istilahnya gutlut ya guys.
Ya sebenarnya kalau pakai tisu itu opini ya, karena sebenarnya lebih bagus pakai ini apa sih namanya? Gue lupa lagi tuh. Busa apa sih? Spon. Pakai spon lebih bagus. Tapi karena gue males beli spon, jadi mau nggak mau ya gue pakai tisu basah aja. Tisu basah itu bukan tisu yang udah basah ya, tapi tisu yang kita basahin. Jadi tisu kering kita basahin. Makanya ini sebenarnya tisunya banyak banget. Kan kalian tau lah ya, kalau tisu kena air itu langsung menciut jadi kisut, jadi kecil banget segini nih. Nah, ini juga perlu sih yang tempat-tempat telur ini. Gue pakai tempat telur buat telur puyuh ya, jadi kecil-kecil. Sebenarnya lebih bagus pakai telur ayam ya, cuman karena gue males nyarinya jadi pakai tempat telur puyuh, nggak apa-apa lah. Nah, itu penting juga buat dia ngumpet. Terus nanti anak-anakannya tuh suka banget masuk-masuk ke dalam sini nih, seperti yang kalian lihat di sini banyak banget anakannya lagi pada makan juga ya. Jadi dia ini dahsyat banget kalau makan ya. Ya seperti layaknya kecoa aja lah. Nah untuk dia ini nggak nelor, jadi dia begitu keluar langsung anakan, nggak kayak kecoa-kecoa lain. Kalau kecoa rumahan juga kan bertelur dulu, nanti begitu netas jadi anakan. Kalau ini nggak, dia brojol langsung bulat gitu aja. Gue kemarin sempat ada video, cuman gue gak mau gue keluarin karena takut copyright. gue takut copyright ya. Jadi kalian cari aja lah, itu gue pernah ngeliat di TikTok kalau nggak salah. Oh ya, gue jadi main TikTok karena apa? Karena gue lagi ada masalah dan gue menetralisirnya dengan nonton video TikTok karena banyak yang lucu-lucu ya guys. Nah jadi ya ini sih, ternak dubia tuh begini aja juga udah oke. Cuman nantinya ini kandangnya pasti gue gedein ya, gak mungkin segini aja. Ketika nanti udah makin banyak, udah makin overpopulasi, pastinya bakalan gue gedein lagi. Ini untuk sementara aja ya. Keren, banyak banget anakannya tuh, banyak banget guys. Wah lihat no, wih banyak banget ya. Mungkin kalau ada beberapa orang yang geli, tapi justru gue nggak geli loh. Gue nggak pernah geli sama hewan apapun kecuali cicak ya. Kodok juga gue rada geli, tapi gue masih berani ngehandle kodok daripada cicak. Cicak itu gimana? Ih astaga naga. Dan juga jangan sering-sering ngasih reptil kalian cicak ya, itu nggak bagus banget. Yang pertama, cicak itu ada cacingnya ya, bisa cacingan, pokoknya nggak bagus lah. Oke, mungkin sekian dulu dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.